Amin. Allah musannif wa ayyuba idna darabahu wa tur ayyuba idna darabahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durri wa atayna wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil alamin wa Ismail Idris wa Daud kullun min as-sabirin wa adkhalna fi rahmatina innahum minas shalihin wa dhanun idhaba mughadiban fa dhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nanjil Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Hadirin rahimakumullah, masih surat Anbiya. Sebelumnya akan diceritakan 10 nabi di sini, yang mana kalau secara fasir ceritakan nabi bertasliyah Nabi Muhammad SAW, dan tentu itu harus jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita umatnya. Dan cerita nabi ini adalah anugerah yang sangat besar sebagai manusia. Tanpa kita dicontohkan bagaimana hidup yang benar, yang baik, yang berkualitas, yang bermanfaat, itu ya sangat sulit. Tapi dengan kasih sayang Allah, turunkan nabi, turunkan kitab, bahkan dalam kitabnya dijelaskan bagaimana orang-orang hamba yang jadi hamba pilihannya. Jadi kita tuh tinggal hidup, tinggal nyontek aja udahlah, tinggal nyontek, tinggal ngikutin, tinggal niru. Contohnya udah jelas, Jadi kalau para nabi kan masternya ya, Kalau kita mah ya apanya itu, kopiannya. Tentu dalam dalam isi kehidupannya ya tentu berbeda. Nah, kemarin dimulai dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah, itu adalah nabi-nabi yang sifatnya ulul azmi. Nabi Musa ulul azmi, Nabi Ibrahim ulul azmi, Nabi Nuh ulul azmi. Ya tinggal yang itu Nabi Musa nanti bersamanya dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim bersamanya dengan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Lut. Tapi intinya Nabi Ibrahimnya itu. Terus juga Nabi Nuh itu kan ulul azmi. Maka kita hidup itu mengikuti sebagaimana ulul azmi. Artinya punya kekuatan, keimanan, punya tekad, punya kegigihan, pantang menyerah dalam hidup ini. Walaupun ya cobanya pasti beda. Cuma kegigihannya itu harus kita ikuti. Gitu. Wah, itu mah nabi. Ya nabi itu ya cobanya beda. Umpamanya kalau nabi 1 ton, kalau kita mah paling ya setengah kilo, 1 ton. Nabi mah umpamanya godaannya itu suruh beban 1 ton. Kita mah paling nggak sampai kiloan, on-onan kita. Ya kita ya harus kuat, harus mengikuti dalam kegigihan, dalam ketumbuhannya, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Nuh.
Nah, terus disusul dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kita ikuti dalam bersyukurnya, gitu tuh. Bersyukurnya. Tidak pernah yang namanya apa? Istilahnya tuh, ya keluhan itu tidak ada lah. Yang namanya itu tuh, tidak ada keluhan sama sekali. Makanya tuh ciri ya kata-kata ulama gitu, ciri bodohnya seseorang itu tiga. Pertama, banyak ngomong aja seperti kaleng kosong. Nah, kedua, banyak ngeluh. Ketiga, selalu komplain dalam hidup itu. Kenapa seperti ini? Kenapa selalu gitu? Ya, itu ciri orang bodoh itu tiga. Banyak ngomong, sering ngeluh, ketiga sering komplain terus dalam hidup itu. Ini ciri orang bodoh itu. Ciri orang bodoh itu. Tapi kalau orang cerdas sebenarnya memang kenyataannya nggak seperti itu. Kalau orang cerdas sebab dengan diam paham gitu. Nggak perlu gitu. Cara memperjelaskan nggak harus dengan ngomong, umpamanya dengan ngomong pun cukup dengan seperlunya. Seorang cerdas, nah, ya bapak orang ngeluh lah. Sebab semuanya itu ada nilainya, semuanya itu ada nilainya. Terus juga tidak pernah komplain kalau orang cerdas. Ada kan gini nggak beresin. Lah itu Nabi Sulaiman bagaimana kita itu pandai bersyukur. Selanjutnya itu malam ini adalah cerita Nabi Ayub, terus Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Itu menceritakan tentang kesabaran. Kita contoh sabarnya. Pertama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orangnya gagah, hartanya banyak, terus anaknya banyak, istrinya cantik-cantik tapi semuanya itu dicoba oleh Allah, semuanya habis semua. Tapi tidak pernah santai aja udah sampai udah itu badannya pun ya kena penyakit. Yang penyakitnya itu ya istilahnya tuh umpamanya kumpul dengan manusia itu tidak bakal tahan manusia. Hanya sampai ditempatkan, diasingkan. Nah, itu dengan kesabarannya akhirnya dengan beliau berdoa, Robbi inni anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Idna darbahu anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa tajabna lahu wa kasarna bihi lindur wa ataina Allahu. Akhirnya dikasih lagi semua yang sebelumnya beliau miliki. Semua yang beliau miliki diberikan lagi. Artinya itu sampai istrinya melahirkan, ya beliau jadi muda lagi, istrinya jadi itu lagi, sampai melahirkan puluhan anak. Semuanya sampai lumbung padi yang tadinya lumbung padi merah, ada yang itu diganti dengan emas. Itu berkat daripada sabar gitu. Nah, umpamanya kita itu merasa sabarnya, kadang-kadang kita sabar itu dibatasin sendiri. Iya, dibatasin sendiri. Umpamanya kita udah enggak umpamanya rasa menurut diri sendiri enggak kuat gitu. Tetap tidak usah mengeluh ke orang lain. Ke Allah saja dengan keluhan seperti ini. Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Robbi ini masaniyadur wa anta ya Allah. Saya sudah mengenai hal yang berat, sedangkan engkau itu arhamur. Terus saja baca doa ini terus. Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur.
wa anta arhamur rahimin. Ini doa-doa yang luar biasa sebenarnya. Nah, akhirnya dijabah oleh Allah itu. Waqasan nambah mindurin, akhirnya dihilangkan semua dur, hal-hal yang memberatkannya. Wa atainau ahlahu, dikasihkan lagi apa yang sebelumnya dia yang miliki. Islahu ma'hum. Rahmatan min indina, itu rahmat min indina. Wa dzikra lil abidin, jadi peringatan bagi orang-orang abid. Artinya apa? Nabi Ayub seperti itu, ya berarti kita seorang manusia juga mesti kita nyontok gitu. Yang membedakan itu cobaannya. Walaupun sama-sama dicoba, tapi ya kalau Nabi Ayub ya cobaannya kalau itu tuh kalau berat itu 1 ton lah. Kalau kita mah paling nggak sampai 1 kilo. Iya. Ya udah sabarnya aja udah pakai. Nanti akan dikasih, itu janji Allah itu. Terus Nabi Ismail, Nabi Idris, wadaki kulu minas, mereka itu sebelum itu adalah orang-orang yang sabar. Nabi Ismail, bagaimana dia siap mau dipotong, mau disembelih. Nabi Idris juga orang yang ketaatannya luar biasa, penuh dengan kesabaran. Tidak ada semuanya kesabarannya. Terus juga Nabi Dzulkifli minas sabir wa akhadna fi rahmatina. Nah, dengan sabar beliau itu mereka dimasukkan dalam rahmat. Jadi sebenarnya Allah menguji kita. Sebenarnya itu kita akan dikasih sesuatu yang luar sebenarnya itu akan dikasih sesuatu yang luar biasa. Bukan Allah itu akan menghinakan kita. Bukan Allah itu akan merendahkan kita. Sebenarnya apapun ujian yang menimpa kita, sebenarnya Allah akan mengangkat kita. Makanya udah bila mana Allah mencintai suatu kaum, maka diuji kaum tersebut. Contoh di Palestina, ya diuji. Kita punya musuh yang namanya Israel. Jadi secara kelompok, ada yang secara perorangan. Kita hidup seperti ini, sebenarnya Allah menghendaki kita kemuliaan. Allah menghendaki kita ketinggian derajat. Sebenarnya kita dikasih ujian itu apapun ujian. Ya sebagaimana ya cerita para nabi. Karena dengan ujian mereka dimasukkan fi Madinah. Kita pengen rahmat, tidak mau diuji, ya gimana itu? Kita pengen rahmat Allah, tapi tidak mau diuji. Itu berarti kita melanggar sunnatullah. Nabi Ayub dengan ujiannya sukses, akhirnya dikasih lagi rahmatan min indina. Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Dzulkifli diuji dengan ujian yang berat-berat, sabar, masukkan wa adkhalnahum fi rahmatina. Sukses dalam ujiannya, dimasukkan dalam rahmat. Innahum minas sholihin. Dan untuk kita dikatakan orang baik, bagaimana kita dalam memandang ujian. Kita pengennya orang itu orang yang baik, orang apa yang coba. Kalau dapat diuji Allah gimana? Gitu. Iya, belum dapat ujian kita tuh orang baik, rasanya nggak pernah nakal, nggak pernah nyakitin, nggak pernah itu, tapi belum pernah diuji mah ya nanti dulu nanti. Iya, kita baiknya seperti Nabi, tapi kita dimusuhin, dilecehkan, di apa, itu masih ngambek ya belum jadi orang soleh. Belum jadi orang soleh. Innal minas sholihin. Wadannun iddaba muqadiban fadunna juga Nabi Dunnun. Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu namanya Yunus bin Matta. Dan tidak ada seorang nabi yang tidak satupun umatnya yang kafir itu kecuali Nabi Dunnun. Itu nabi yang diutus oleh satu kaum, semuanya itu tidak ada yang tidak iman, semuanya iman semua. Itu Nabi Yunus itu. Ya memang awal-awalnya mengajak sampai lama tidak ada satupun yang ikutin itu. Akhirnya udah kalian kalau begini terus nanti akan terkena adab. Ya coba datangin adab. Nyatanya kapan adabnya datangnya? Umpamanya 3 hari lagi, 3 hari lagi.
Katanya tuh udah 3 hari ini belum datang-datang, saya udah jadi 3 hari katanya di Yunus itu. Ancamnya 3 hari katanya nggak datang-datang. Itulah saya pergi aja lah ini malah. Iya, hanya pergi ke laut. Makanya kata Allah mah, usah kamu tuh bertahan saja. Jadi udah. Beliau mengatakan fadana Allah naqdur alaih. Allah tidak akan menghukumi dirinya, artinya tidak muakhadah, tidak akan menghukumnya dengan dia dengan pergi itu. Makanya dia pergi ya dihukum oleh Allah, dimasukkan ke penjara berupa perut ikan. Nyatanya kaumnya yang di sana itu benar akan datang azab, benar ini tuh. Apa yang kata udah kan kita tobat semua itu kaumnya itu. Sedangkan Nabi Yunus sudah di dalam perut ikan. Akhirnya itu iman semua. Habis itu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan beberapa jam saja. Beliau keluar dari ikannya dalam keadaan lemas, terus ada rusa, terus dia minum dari air susunya sehat, datang ke kaumnya, tidak ada kaumnya ini. Ternyata semuanya udah iman semua. Wanadha fid dhulumat, beliau waktu di dalam perut ikan itu di dalam kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut, gitu tuh. Allah berdoa Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna, lalu dijawab jana minal hum, dan bisa selamatkan dia dari keprihatinan. Nah ini doa yang sangat luar biasa. Dalam hadis ma min makrub yad'u bihadza du'a illa tujibalah. Tidak ada makrub, sesuatu yang membuat repot lah. Yad'u bihadza du'a, terkena kerepotan, terkena kesusahan, lalu yad'u bihadza du'a illa tujibalah, kecuali diijabah. Maka dzalika nunjil mukminin, sebagaimana saya selamatkan Nabi Nuh, juga orang-orang yang beriman bila mana terkena makrub, terkena kesusahan yang sangat, akan diselamatkan oleh Allah. Itu ya janji Allah juga. Wadkur Zakaria idna darabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairu warisi fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu. Lah begitupun cerita Nabi Zakaria. Itu nabi yang tidak punya anak-anak sampai usianya 100 tahun. Istrinya 99 tahun, bahkan kalau secara medis divonis mandul. Udah manupos lagi. Manupos Nabi Zakaria, tapi tidak putus asa. Tidak putus asa, selalu berdoa. Pengen dikasih seorang anak. Doanya apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dan tidak ada orang yang berdoa seperti ini kecuali dia dikasih anak. Anda tuh udah membuktikan berapa ya adalah. Jadi kita kalau pengen anak doanya doa ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dibaca aja tiap waktu minimal 3 kali. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Kalau kita pengen punya ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun. Ya karena memang masternya itu udah puluhan. Hampir udah sangat itu sekali. Ya kita paling ya enggak bakalan seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umpamanya 50 tahun, ya kita mungkin 20 tahun, 10 tahun nunggunya gitu. 12 tahun. Doanya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Wa wahabna lahu Yahya. Kasihlah beliau, saya beri kasih Nabi Yahya wasnahna zalzalullah. Untuk kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Zakaria dikasih anak, sebagaimana doanya Nabi Ayub dikasih dengan kesabarannya, apa yang beliau miliki dikasih lagi, dikasih lagi semuanya, bahkan lebih banyak lagi. Itu syaratnya, ini kuncinya apa?
yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. 3 dia musaraah fil khairat, kita pengen doanya dikabul, musaraah fil khairat, dalam kebaikan itu ajakan do semangat kebaikan, semangat. Terus wayat unana rohba waro warohaba, dalam berdoa itu ada rohbah, ada rohbah. Artinya kalau berharap itu dengan penuh gitu. Kalau kita pengen istiadah, pengen dijauhkan, itu terasa ketakutan yang penuh. Jadi doanya aja sampai asal doa, tapi sepenuh hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, dalam dia hidupnya khasyi'. Dia semuanya itu sesuai kadar kita gitu tuh. Ya kalau khusyuknya kadarnya Nabi ya beda dengan khusyuk kadar kita. Terus musyarakahnya Nabi dalam kebaikannya beda dengan musyarakahnya kadar kita. Dan Allah pasti akan menilai lah, kamu mau bukan Nabi, ya udahlah musyarakahnya sekedar itu saja. Roghaba warahaba sekadar itu saja. Nah, itu kunci untuk kita supaya kita semua yang kita minta, yang jadi harapan kita itu fastajabna, kabulkan. Itu musyarakah, berdoa roghaba warahaba, terus kita khusyuk dalam ibadah. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang kisah orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan dengan cobaan-cobaan yang berat-berat. Habis itu pada endingnya ya semuanya happy lah. Semuanya kan fastajabna, semuanya fastajabna semua. Nabi Ayub fastajabna lahu fakasabna ma bih, dengan doanya. Terus Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Dzulkifli wa dakhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Nabi Yunus itu dengan doanya fastajabna lahu wa najjaynahu minal hum. Doanya Nabi Zakaria pengen punya anak, Rabbila tadi farada wa nakhir fastajabna, lalu diijabah. Itu pakainya fa loh. Wafa berarti ijabahnya itu cepat dengan doa ini. Ya itu yang awalnya itu dibelinya dengan musyarakah khairat, yad'una roghaba warohaba, terus wakanu lana enggak. Alam